Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rena Rismayanti. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya bersekolah di MA Al Istiqomah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang bab 2 di semester 1 kelas 11 yang berjudul minyak bumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi. Oke, langsung kita mulai. Proses terbentuknya minyak bumi itu yang ke-1, terbentuknya itu dari jutaan tahun yang lalu, teman-teman. Yang kedua, terbentuknya dari jasad organisme laut yang sangat kecil. Yang ketiga, si jasad organisme laut yang sangat kecil itu akan turun ke bawah laut. Yang keempat, setelah turun ke bawah laut, si jasad organisme tersebut akan tertumpuk oleh pasir, tanah, dan juga lumpur. Yang kelima, pasir, tanah, dan juga lumpur itu jumlahnya akan terus bertambah, teman-teman. Yang keenam, dengan bantuan tekanan dari atas atau bantuan si pasir, tanah, dan lumpur itu, si jasad organisme tersebut akan berubah menjadi kecil ya karena tertekan. Andai kata seperti ini, kamu punya squishy atau apalah bahan yang mudah tertekan itu menjadi gepeng ya, atau bahan apa saja. Andai kata kayak gini, si squishy kamu itu diletakkan di atas lantai. Kemudian kamu di atasnya itu kamu taruh seperti galon atau apa deh ya yang berat gitu. Nah, udah kamu taruh, setelah kamu buka si squishy itu akan terlihat gepeng ya. Nah, ini itu pemisalannya itu sama dengan si minyak bumi yang tadi, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Kemudian karena udah tertekan itu otomatis dia gepeng ya. Kemudian ada suhu yang tinggi dari bawah. Suhu yang tinggi maksudnya gimana? Suhu yang tinggi maksudnya gimana? Nah, kayak gini, teman-teman. Di dasar laut atau di bawah laut itu sebenarnya itu panas, teman-teman. Karena apa? Dasar laut atau bawah laut merupakan pusat titik bumi. Pusat titik bumi itu akan menghasilkan kalor, teman-teman. Kalor itu sifatnya panas. Maka dari itu si yang tadi jasad organisme itu akan panas dan juga akan tertekan dari atas gitu maksudnya. Dengan bantuan tekanan yang tinggi dan suhu yang panas itu seperti itu, teman-teman, maksudnya. Kemudian bukan 2 bantuan aja, tetapi ada 3 bantuan. Yang terakhir itu bakteri anaerob yang menguraikan si jasad organisme tersebut. Entah bagaimana prosesnya, si jasad organisme tersebut akan menjadi minyak bumi, teman-teman, dan warnanya berubah menjadi hitam. Dan ini ada tambahan ya, setelah berubah menjadi warna hitam, si lapisan yang ada di atas si minyak bumi itu nantinya akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, teman-teman. Entah bagaimana prosesnya, si batuan tersebut akan menjadi batuan sedimen yang berpori ya. Nah, kemudian setelah menjadi batuan sedimen yang berpori, yang ke-8-nya itu si minyak buminya itu keluar melalui si batuan sedimen yang berpori. Setelah itu kemudian otomatis dia terperangkap ya di batuan sedimen yang berpori. Nah, yang terakhir ini yang ke-9 yang manusia cari, itu tuh yang disebut minyak bumi. Itu yang disebut minyak bumi yang manusia cari-cari. Nah, setelah dicari, mereka mengambilnya, kemudian diolahlah si minyak bumi itu. Nah, setelah itu bagaimana sih proses